Pertanyaan pertama, apa benar apa namanya masalah eh apa tadi? Masalah Ridho. ridho ya, masalah ridho itu sebenarnya mimbabil irodah, dan apakah itu semuanya mimbabil apa Ya. namanya pendapatnya Asy'ariyah secara keseluruhan atau tidak. Untuk yang kedua, masalah perbedaan usul dengan furu' di dalam akidah. Oke. Eh, Sebenarnya pertanyaan pertama sudah dijawab sendiri. Kan sudah dijawab sendiri. Ada Asy'ariyah yang tidak berpandangan seperti itu. Tapi memang tidak sama. Seperti saya singgung di awal, ya. Di awal ini saya jelaskan bahwa bukan hanya dalam bab ridho. Dalam bab-bab lain yang disinggung itu di kalangan internalnya sendiri sebenarnya nggak sama. Jadi kenapa yang nulis ini, yang nulis jumlahnya sekian kok beda-beda? Karena memang sebenarnya di kalangan Asy'ariyah sendiri itu banyak pendapat. Di kalangan Maturidiyah sendiri banyak pendapat. Tidak sama. Jadi pilih yang mana? Kebetulan ada yang milih salah satu yang beda untuk dikontraskan, begitu aja. Begitu aja. Secara tahqiq memang nggak beda sebenarnya. Sebenarnya nggak beda. Karena itu dalam hal ridho, kalau kita ikuti di kitab-kitab madrasi, kitab-kitab standar yang jadi pelajaran di madrasah itu, aliran mutaakhirin, ya, di madrasah kita semuanya pakai kitab mutaakhirin, gak pakai kitab salaf. Kenapa? Karena yang mutakhirin itu sudah terstruktur rapi. Jadi ikhtilaf-ikhtilaf seperti ini kita tidak baca tajam lagi ketika di kitab mutakhirin. Sudah enak konteksnya, sudah enak, sudah terstruktur. Bahkan Asy'ariyah Maturidiyah sama di mutakhirin. Nah, jadi maaf. Saya punya alergi, gampang batuk. Ini memang sedang kumat. Oke. Jadi tidak semua berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Kadang Imam Abul Hasan sendiri yang dimaksud, kadang Ba'dul Asy'ariyah yang dimaksud. Jadi tergantung lihat pendapatnya. Kadang semua Asy'ariyah berpendapat sama, kadang sebagian. Lihat masalahnya lah. Oke, dalam masalah yang ditanyakan memang tidak menjadi kesepakatan di internal Asy'ariyah sendiri. Termasuk dalam bab-bab lain sebenarnya. Terus kemudian yang kedua, apa usul dan furu'? Apa usul dan furu'? Nah, ini penting. Agak repot ini didefinisikan. Agak repot. Terus terang nyari yang pas, saklek gitu kan? Usul akidah, furu' akidah yang saklek betul itu yang sore itu repot. Ya. Tapi secara umum begini, makanya tadi saya ambil globalnya saja. Pokok akidah antara Ahlussunnah itu isbat dan tanzih. Isbat itu mencakup semua informasi yang dibawa oleh Rasulullah. Wa kullu ma ata bihir rasul fahakuhut taslimu wal qabul. Ini pokok. Jadi ketika sudah menyimpang dari perkataan Rasul, maka itu sesat. Rasul bilang A, kok bilang kesimpulannya B, nah itu sesat. Tapi kalau masih sama dengan apa yang diucapkan Rasul, maka sepakat dalam pokok. Perinciannya itu kan nggak ada hadisnya ini. Kenapa kok bisa beda? Karena ini masalah ijtihadi. Perincian tadi nggak ada hadisnya. Kalau ada hadisnya, bukan perincian namanya, masuk usul. Nggak akan beda, nggak ada ikhtilaf. Oke, jadi yang usul itu yang ada penjelasannya dan itu biasanya sama semua, nggak ada beda. Yang diisbat sama. Allah bisa dilihat nggak di akhirat? Bisa. Gimana detailnya? Kan? Allah punya kalam tidak? Ya, kalam. Gimana detailnya? Nah, detailnya tidak ada. Makanya ada orang ada orang Wahabi kadang yang kebanyakan kitab akidah Asy'ariyah tuh mana sih? Nggak ada Quran hadisnya.
Banyak kan yang bilang gitu? Loh, yang dibahas itu ketika membahas ikhtilaf, memang sesuatu yang tidak dibahas di Quran dan hadis. Kalau yang ada di Quran dan hadis itu sudah selesai, nggak usah ditanya. Wajib semua diimani. Wajib semua diimani. Selesai. Allah itu punya sifat ulu apa tidak? Punya. Al-Ali kan? Sepakat? Sepakat. Ada ndak Asy'ariyah Maturidiyah menolak itu? Allah ndak bersifat ulu. Ada. Allah itu Allah Ta'ala gitu sebut. Sepakat semua. Maksudnya ulu apa? Beda. Allah istawa alal arsy benda? Istawa. Usul. Ada bunyinya di Quran. Istawa alal arsy. Apa maksud istawa? Ini bukan hadis lagi sudah. Ini sudah penafsiran. Penafsiran. Oke, begitu. Oke, jadi yang tidak disebutkan perincian-perincian itu furu'. Furu'. Dan itu memang ya namanya furu', bisa saja beda pendapat. Tapi memang ada sebagian golongan yang beda pendapatnya di usul. Sudah ada Qur'annya, sudah ada hadisnya, nggak dipakai. Mu'tazilah misalkan, Mu'tazilah mereka berani. Ada hadisnya, mereka ngomong, apa hadis seperti ini? Hadis ini nggak bisa dipakai, bertentangan dengan akal sehat. Begitu. Buang hadisnya dibuang. Sama sekali dibuang, memang nggak dipakai. Kalau kita dipakai, nah itu beda jauh. Oke. Kita beda penafsiran, kalau mereka memang beda penggunaan. Ya itu kalau beda. Filsuf bahasa kita enggak pakai usul, memang beda. Kan enggak pakai hadis. Nah, begitu. Jadi itu bedanya di usul. Bedanya ahli bid'ah dan ahli sunnah begitu. Ahli sunnah itu hanya berdebat, meskipun sengit, itu semuanya furu'. Enggak ada perdebatan di usul. Meskipun sengit, kalau dicari, oh ternyata usulnya tetap sama seperti yang tadi kita bahas. Nggak ada beda.